Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka kasus narkoba jenis sabu, namun Irjen Teddy Minahasa ini akan dibela oleh Henry Yosodiningrat. Lalu siapa sosok sebenarnya Henry Yosodiningrat ini? Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like, dan yang belum subscribe bisa langsung subscribe juga channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ikuti berita ini sampai selesai. Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jenis sabu. Namun mantan Kapolda Sumatera Barat ini akan dibela oleh Henry Yosodiningrat. Ya benar, ujar Henry Yosodiningrat saat dikonfirmasi Senin tanggal 17 bulan 10 2022. Henry Yosodiningrat ini telah menyampaikan bahwa dirinya telah diminta oleh istri Teddy Minahasa sebagai kuasa hukum Teddy. Diketahui Henry Yosodiningrat yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT ini tak lantas menyetujui permintaan dari istri Teddy Minahasa ini. Akhirnya, saya bilang saya belum bisa menyatakan siap atau tidak. Saya mau ketemu dulu sama Teddy. Setelah saya ketemu sama Teddy, dia jelaskan ini, jelasnya. Henry juga menjelaskan bahwa alasan dirinya mau mendampingi Teddy Minahasa karena ada beberapa alasan. Henry juga mengaku sudah mengenal lama dengan Teddy Minahasa dan ia juga meyakini kliennya ini bukanlah pengedar seperti yang telah dituduhkan. Ringkasnya, saya menerima itu jadi pengacara Teddy Minahasa karena ceritanya Teddy disertai dengan petunjuk-petunjuk lain dan disertai latar belakang Teddy, sehingga saya berkeyakinan dan mau menerima, paparnya. Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka. Irjen Teddy Minahasa telah pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli narkoba jenis sabu, dan sejumlah pasal telah menjerat Irjen Teddy Minahasa ini dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Teddy Minahasa sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara dengan Dir 4, Bareskrim Polri, Irwasda, Kadipropam, dan Dikkum, ucap Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Joharsa dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Pusat Jumat tanggal 14 bulan 10 2022, yang mana sudah menetapkan Bapak Teddy Minahasa sebagai tersangka untuk persiang tadi hasil gelar perkara, sambungnya. Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati. Irjen Teddy Minahasa DKK dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 junto, pasal 55 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun. Pasal 114 ayat 2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana didenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 bunyi pasal 112 ayat 2 dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 bunyi pasal 132 ayat 1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121,
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.